Hai Sobat Sawit, di chapter kali ini kita akan membahas prinsip ketiga dalam sertifikasi ISPO untuk pekebun mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Di mana pada prinsip ini memiliki dua kriteria. Yang pertama, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan dua, pelestarian biodiversity. Untuk pembahasan lengkapnya, yuk kita simak bersama-sama. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Prinsip ketiga dalam penerapan ISPO untuk pekebun adalah pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Kriteria dan indikator yang perlu disiapkan untuk pemenuhannya diantaranya adalah kriteria 1. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pekebun swadaya harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kebunnya di lingkungannya masing-masing. Indikatornya adalah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat, sesuai pedoman pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Untuk menjadikan bencana atau kebakaran di BUMDes Karya Mandala Makmur, karena setiap bulan kami melakukan pertemuan rutin. Nah, di saat pertemuan rutin itu kami selipkan di samping materi tentang GAP, juga kami sampaikan materi terkait dengan isu yaitu kebakaran hutan, ya waspada kebakaran hutan, dan juga larangan untuk melakukan bakar-bakar di lahan. Dalam pelestarian biodiversity, kami di sini ada namanya monitoring, ada monitoring. Jadi di monitoring itu kami masing-masing kelompok juga nanti dibantu dengan ICS melakukan monitoring di lapangan terkait dengan kegiatan itu, mungkin apakah monitoring NKT, kemudian monitoring flora faunanya, kemudian juga monitoring terhadap bahaya kebakaran dan lain-lain. Untuk monitoring kami lakukan setiap bulan sekali, akan tapi apabila sangat urgent maka bisa kami lakukan satu bulan bisa 2 kali atau 3 kali. Kriteria 2. Pelestarian keanekaragaman hayati atau biodiversity. Indikatornya adalah 1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. 2. Memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun. Ini adalah TPS LB 3 yang fungsinya adalah sebagai tempat penampungan sementara limbah dan bahan berbahaya beracun dari anggota. Ya, alurnya dari anggota memungut limbah dan B3 dari lapangan, dari lahan, kemudian disetorkan ke kelompok tani. Selanjutnya kelompok tani mengirim ke ICS untuk direkap berapa jumlah botol, berapa jumlah limbah yang lain, kemudian baru ditampung di TPS sementara. Kemudian setelah 3 bulan ini harus kami kirim ke PT Semesta Langgeng. Standar bangunan TPS seperti yang sudah kita lihat ini adalah petunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada, karena kami saat melaksanakan audit, ya, audit eksternal, itu oleh auditor pasti ditanya apa saja limbahnya dan berapa jumlahnya, dikirim kemana dan mana BA-nya. Nah, itu dia pembahasan mengenai kriteria pada prinsip ketiga dalam sertifikasi ISPO untuk pekebun. Ikuti terus Sawit Flix untuk mengetahui prinsip-prinsip selanjutnya.